Cara mengatasi depresi dan kecemasan, yang berikutnya adalah dengan menggunakan bantuan profesional. 1. Carilah terapis yang tepat. Cobalah mencari informasi dan temui beberapa dokter sebelum Anda membuat keputusan. Pada pertemuan pertama, biasanya dokter akan meminta penjelasan tentang gejala yang Anda alami, sudah berapa lama, dan cerita tentang masa lalu Anda. Ada baiknya Anda menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebelum pertemuan pertama agar Anda lebih tenang dan bisa memberikan informasi yang jelas, jika perlu. 2. Temui seorang psikiater. Anda bisa berkonsultasi dengan psikiater yaitu dokter dengan gelar sarjana di bidang ilmu kedokteran dan berlisensi untuk menulis resep obat. Psikiater biasanya menggabungkan antara terapi dengan berbicara dan pemberian obat atau mungkin hanya salah satu. Ada beberapa jenis antidepresan yang bisa diresepkan untuk mengatasi kecemasan misalnya Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, atau SSRI, Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor, atau SNRI, dan tricyclic. Ada bermacam-macam obat yang termasuk dalam kategori ini. Oleh sebab itu Anda harus berkonsultasi dengan dokter atau psikiater agar bisa mendapatkan obat yang paling tepat. 3. Lakukan konsultasi dengan psikolog. Anda juga bisa berkonsultasi dengan psikolog yaitu sarjana di bidang ilmu kejiwaan yang fokusnya adalah melakukan terapi perilaku kognitif dengan berbicara. Di beberapa negara bagian AS, psikolog tidak diizinkan menulis resep obat. Peraturan ini berlaku juga di Indonesia. Namun ada beberapa negara bagian di AS yang mengizinkan psikolog menulis resep obat seperti di New Mexico, Louisiana, dan Illinois. Jika Anda belum berusia 18 tahun, bicarakan kondisi Anda kepada orang tua Anda jika mereka belum menyadarinya, dan mintalah mereka mencarikan dokter yang tepat untuk Anda. Ada pasien yang mau menjalani terapi dengan minum obat, sedangkan yang lainnya lebih memilih cara yang alami. Jelaskan kepada terapis cara yang Anda inginkan sejak awal agar Anda bisa menentukan apakah terapi ini memang sesuai untuk Anda. Ketahuilah bahwa setiap dokter atau psikiater atau terapis mempunyai cara pengobatan yang berbeda satu sama lain. 4. Cari terapis yang lain. Jika Anda tidak bisa menemukan psikolog atau psikiater yang sesuai, ada terapis profesional lainnya di bidang kesehatan mental yang bisa membantu Anda mengatasi depresi dan kecemasan. Anda bisa mencari pekerja sosial klinis berlisensi, terapis pernikahan dan keluarga, dan konselor profesional berlisensi di lingkungan Anda. Mereka sudah mengikuti pelatihan dan pendidikan di bidang kesehatan mental dan bisa membantu Anda mengatasi masalah ini. 5. Biasakan mencari opini pembanding. Dalam bidang penanganan gangguan psikologis, ada kemungkinan terjadi salah diagnosis atau kekeliruan diagnosis kedua. Ada baiknya Anda berkonsultasi juga dengan dokter lain, setidaknya di awal, terutama jika Anda sudah mendapat resep obat. Jangan biarkan dokter memaksa Anda agar mau minum obat. Jika Anda lebih suka dengan terapi secara alami, pertahankan keinginan Anda dan beritahu dokter. Cari saja dokter lain jika ia berkeras ingin memberikan resep obat untuk Anda. Jika beberapa dokter ternyata meresepkan obat yang sama, Anda perlu mempertimbangkan untuk mencobanya. Pengobatan ini biasanya bisa dihentikan setelah 1 tahun tanpa efek samping yang merugikan. 6. Berusahalah sungguh-sungguh dalam menjalani pengobatan. Anda tidak bisa membayar terapis profesional untuk menyelesaikan masalah Anda. Setiap sesi terapi harus Anda jalani sendiri dengan melibatkan diri secara aktif, jujur, dan mau menjelaskan masalah kepada dokter secara terbuka. Terapi perilaku kognitif yang merupakan salah satu bentuk terapi dengan berbicara telah terbukti bisa menjadi cara terbaik dalam mengatasi kecemasan dan depresi. Namun pada metode ini, Anda harus memiliki komitmen yang kuat dan mau bekerja sama ketimbang pada terapi perorangan seperti biasa. Alih-alih hanya menceritakan masalah, terapi perilaku kognitif menuntut Anda berpartisipasi aktif agar terapi yang dilakukan bisa berhasil dan membawa kesembuhan bagi Anda. Cobalah melakukan hal-hal baru dan tinggalkan zona nyaman Anda. Beberapa dokter memberi tugas kepada pasien mereka untuk melakukan latihan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Berikan kesempatan agar pengobatan Anda berhasil. Kadang-kadang depresi dan kecemasan timbul secara situasional misalnya karena ada perubahan besar. Selain itu, masalah ini terkadang muncul karena faktor biologis dan bisa sembuh dengan obat. Jika Anda sudah mendapat resep obat, coba minum dulu dan jangan cepat-cepat berhenti. Ada kalanya,
Anda dan dokter perlu melakukan eksperimen sampai menemukan obat dan dosis yang paling tepat untuk kondisi Anda. Bersabarlah dan berikan cukup waktu. Anda harus bersabar sebab pada umumnya efek pengobatan baru terlihat dalam waktu 4-8 minggu. 8. Ketahuilah tentang istilah komorbiditas, atau comorbidity, di dalam dunia kedokteran. Komorbiditas adalah kemungkinan adanya penyakit lain yang dialami seseorang. Komorbiditas antara depresi dan kecemasan dianggap sebagai kondisi yang umum dan banyak psikiater yang berasumsi demikian sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Hal ini biasa terjadi karena bagi para pasien, keadaan atau pengalaman subjektif mereka pada saat mengalami gejala depresi dan kecemasan seringkali tidak bisa dipisahkan. Mereka juga tidak bisa membedakan kedua masalah ini. Oleh karena gejala depresi dan kecemasan biasanya saling tumpang tindih, sangat sulit untuk menentukan masalah apa yang menimbulkan gejala tertentu. Pada kenyataannya, sekitar 85% pasien depresi yang mengalami gejala kecemasan dan sekitar 90% penderita kecemasan yang mengalami depresi. Komorbiditas dalam kondisi apapun biasanya akan menyulitkan pengobatan dan memberikan hasil yang kurang positif. Hal ini berlaku juga pada komorbiditas antara kecemasan dan depresi. Dalam hal ini, faktor utama yang bisa memperbaiki hasil pengobatan adalah mengakui adanya komorbiditas. Banyak gejala yang saling tumpang tindih, tergantung pada diagnosis atas masalah depresi dan kecemasan yang Anda alami. Contohnya, kebiasaan mengingat pengalaman negatif sehingga menimbulkan depresi biasanya terjadi pada gangguan depresi mayor, atau depresi klinis. Sama seperti rasa khawatir obsesif yang muncul pada gangguan kecemasan secara umum, pola tidur yang terganggu, tidak bisa tidur, dan kesulitan berkonsentrasi biasanya terjadi baik pada gangguan depresi mayor dan gangguan stres pasca trauma. Terima kasih sudah mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa.